pagi, Jemaat Trosopo yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam ibadah Minggu Epifania kelima ini dengan hati yang bersyukur. Tentu kita juga rindu bertemu satu sama lainnya, tetapi bersabarlah, pasti ada waktunya. Dari rumah masing-masing, mari kita siapkan hati serta masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan kuasa-Nya. Untuk itu kami persilahkan jemaat bangkit berdiri serta kita pujikan pujian KPJ 26 baitnya 1 sampai dengan 3. Pinuji Gusti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah Minggu pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Penolong kita adalah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, Allah yang kasih setianya kekal selamanya. Salam kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Firman penghantar yang mendasari ibadah Minggu pagi hari ini kita baca dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 yang demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Kerajaan Allah adalah kabar baik tentang keadaan dan waktu di mana Allah mulai memerintah sepenuhnya
di semesta raya sejak kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Berita dalam Injil Markus berisi tentang karya Tuhan Yesus dalam ruang dan waktu tertentu dengan tujuan agar kerajaan Allah diberitakan. Melalui pengajaran, penyembuhan, pengusiran setan-setan, tanda-tanda kerajaan Allah telah dinyatakan. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Injil yang merupakan kabar baik diberitakan untuk membebaskan, memulihkan, dan memenangkan kehidupan. Karena itu, mari beritakanlah kabar baik. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 69, bait 1 dan bait 2, Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta. Sekarang mari kita menghadapkan hati dan pikiran kita pada hukum kasih yang tertulis pada Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31 yang demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengaku dengan jujur, maka sampailah kita pada pengakuan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa karena tidak dapat memenuhi ajaran
dan hukum kasih Tuhan ini. Oleh sebab itu, mari kita datang di dalam doa, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami keluarga demi keluarga sudah berkumpul di tempat kami masing-masing. Berkenanlah dengan ibadah kami dan pimpinlah ibadah ini supaya berlangsung dengan hikmat dan teduh, aman dan sejahtera. Biarlah segala sesuatu dalam ibadah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pakailah setiap orang yang bertugas, tim multimedia, organis, pandu lagu, tim gugus tugas, semua yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan pakai sebagai alat pekerjaan-Mu yang menjalankan tugas dengan baik dan benar. Hari ini kami juga menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab kami mengaku dengan jujur bahwasanya kami tidak dapat melakukan ajaran-Mu dengan baik. Masih juga kami melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, baik berupa tutur kata yang kurang baik dan benar, hati dan pikiran yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maupun perilaku dan tindakan-tindakan yang mendukakan Tuhan dan menyakiti ataupun mengecewakan sesama kami. Ada banyak hal juga, baik itu pekerjaan, pelayanan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kerendahan hati, kami serahkan semuanya ini di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan mengampuni kami. Kami mau Tuhan menerima segala apa yang menjadi pengakuan kami. Inilah Tuhan, seru dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita menerima berita anugerah yang tertulis dalam Injil Markus pasal 2 ayat 10 yang demikian bunyinya. Bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Bagi kita sekalian yang telah mengaku atas segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, Tuhan sudah dan pasti mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang mari kita menerima petunjuk hidup baru dari Injil Markus pasal 1 ayat 15. Demikian, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan petunjuk hidup baru ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 158 bait 1 dan bait 4 di Tansah Podo Bungao.
Baiklah jemaat kekasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyediakan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga saat ini kami boleh membangun ibadah di hadapan-Mu. Ya Tuhan, di dalam perjumpaan kami dengan Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami semuanya anak-anak-Mu, melalui hamba-Mu Bapak Penatua Agus Kristanto. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan, semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya firman-Mu itu boleh menyapa kehidupan kami. Ini Tuhan permohonan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini melalui Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-39, dengan perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Adapun bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawa kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau. Orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39 merupakan bagian dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai 39 yang mengisahkan tentang Yesus dan karyanya dalam ruang dan waktu tertentu. Ia berkarya di Kapernaum dari pagi, siang, petang, dan dari hari ke hari berikutnya. Pada pagi hari Sabat, ia berkarya di rumah ibadat. Di sana ia mengajar dan mengusir roh-roh jahat. Lalu pada siang harinya, Yesus berkarya dengan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan sesudah matahari terbenam, ia melakukan penyembuhan terhadap orang-orang sakit serta mengusir setan. Pada hari berikutnya, Yesus mengawali karya dengan doa di pagi hari. Dan siang harinya, Yesus beserta murid-muridnya
kembali memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Pada perikop bacaan kita pagi ini, dikisahkan bahwa setelah peristiwa pengusiran roh jahat di rumah ibadat, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes menuju rumah Petrus dan Andreas. Jika memperhatikan kisah sebelumnya, mereka yaitu Yakobus, Yohanes, Petrus, dan Andreas belum lama menjadi murid Yesus. Namun meski keberadaan mereka sebagai murid belum terlalu lama, mereka diajak serta oleh Yesus untuk turut serta dalam pewartaan Injil Kerajaan Allah. Sebagaimana khalayak ramai yang takjub dengan cara Yesus menyampaikan pengajaran, para murid tentu juga takjub terhadap Yesus, guru mereka. Ketakjuban itulah yang membuat mereka mau terlibat dalam karya Yesus. Karya di rumah ibadat di pagi hari dilanjutkan dengan pelayanan di rumah ibu mertua Petrus. Di rumah ibadat ia menyampaikan pengajaran, dan pengajaran itu dilanjutkan dengan karya penyembuhan di rumah ibu mertua Petrus. Hal ini dapat dimaknai sebagai penyempurnaan atas makna ibadah. Ibadah di rumah ibadat dilanjutkan dengan ibadah dalam karya nyata, di dalam keluarga, dan di tengah masyarakat. Ibu mertua Petrus sakit demam. Penyakit ini sebenarnya sangat umum di daerah tertentu di Galilea. Ketika keluarga si sakit memberitahukan pada Yesus perihal keadaan ibu mertua Petrus, pastilah mereka memiliki keyakinan bahwa Yesus pasti mampu menyembuhkan. Rupanya peristiwa Yesus mengusir roh jahat dari dalam tubuh seseorang menjadikan masyarakat percaya pada kuasa Yesus. Kepergian Yesus menuju rumah ibu mertua Petrus bukan sekadar tindakan menyenangkan batin Petrus karena ia adalah muridnya, namun sebagai tindakan pewartaan Injil Kerajaan Allah. Penyembuhan yang dilakukan Yesus merupakan tanda tibanya Kerajaan Allah. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dengan cara memegang tangan perempuan itu dan membangunkannya. Yesus membangkitkan dia, membuka matanya agar dapat memandang dengan cara pandang baru. Ia menegakkan perempuan itu agar demamnya lenyap dan bisa berdiri lagi. Daya baru yang diperoleh perempuan itu membuatnya bertindak. Ibu mertua Petrus segera melayani tamu-tamu di rumahnya. Pelayanan terhadap Yesus dan murid-muridnya merupakan respon perempuan itu karena ia mengalami penyembuhan dari Yesus. Pagi hari di Kapernaum, Yesus memilih tempat sunyi untuk berdoa di sana. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini menyebut bahwa Yesus berdoa di waktu subuh. Dengan terjemahan itu hendak dikatakan bahwa Yesus memilih waktu sebelum datangnya fajar untuk berdoa. Melalui doa, Yesus mengajarkan tentang pentingnya relasi dengan Bapa. Kita tidak dapat hidup tanpa Allah. Allah adalah sumber kekuatan untuk menjalani aktivitas kehidupan. Perikop ini dapat dimaknai
bahwa jika Yesus ingin memberi terus-menerus, maka Yesus harus menerima di saat-saat tertentu. Bahwa jika Yesus ingin memberikan dirinya untuk orang lain, maka Yesus harus berulang kali mengumpulkan kekuatan rohani bagi dirinya. Yesus tahu benar bahwa ia tidak dapat hidup tanpa doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, membaca perjalanan pelayanan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39, terdapat beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Yesus tidak pernah memisahkan perkataan dan perbuatan. Bagi Yesus, perkataan dan nasihat harus dinyatakan dalam tindakan. Perkataan harus selaras dengan perbuatan. Yang kedua, dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, Yesus mengikut sertakan para pengikutnya menjadi mitra dalam karya dan pelayanannya. Setiap pengikut Yesus dipanggil untuk ikut serta mewartakan kabar baik dalam berbagai bentuk pelayanan. Dan itu merupakan respon kita atau rasa syukur kita kepada Yesus yang telah memberikan keselamatan. Mewartakan kabar baik adalah respon iman terhadap karya keselamatan dalam Yesus Kristus, bukan sekadar pekerjaan dan penghasilan. Oleh karena itu, mari kita kerjakan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Yesus tidak memisahkan dunia dan surga. Banyak orang begitu peduli pada urusan dunia sehingga melupakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan urusan surgawi dan sebaliknya. Pengajaran, penyembuhan, dan doa yang dinyatakan Yesus mengajarkan pada kita tentang kerajaan Allah yang tidak memisahkan kehidupan dunia dan surgawi. Doa tidak terpisahkan dari kehidupan. Sebagaimana lampu memerlukan kabel sebagai sarana penghubung dengan sumber listrik, begitulah manusia memerlukan doa sebagai sarana penghubung dengan sumber kehidupan. Doa itu saluran kekuatan dan energi dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 187 bait 1 dan 3. Ana sabawa gumrubyuk. Waku rupiah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikrarkan, memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu oleh karena Tuhan sudah berkenan menyapa kami sekalian melalui pewartaan sabda. Kiranya apa yang kami dengar boleh menguatkan kami untuk tetap mengikut dan melayani Tuhan Yesus. Bapa di surga, beri kami kemampuan dan kekuatan untuk terus mengikut Tuhan, untuk terus mengiring dan melayani Tuhan, sehingga hidup kami nyata menjadi anak-anak Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini tak henti-hentinya kami mohonkan berkat Tuhan untuk segenap aktivitas dan pelayanan jemaat GKJ Witrosopo. Melalui program kegiatan tahunan yang sudah ada, kiranya kami semua, pendeta jemaat, para penatua dan diaken, beserta seluruh anggota jemaat, boleh Tuhan pakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan seperti yang sudah kami rencanakan. Melalui pelayanan-pelayanan yang ada, kiranya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Bapa, kami juga mohonkan berkat Tuhan untuk program pembangunan gedung gereja yang ada di jemaat kami. Melalui upaya panitia maupun bantuan
dan perhatian dari pihak pengembang Citra Harmoni. Kiranya semua Tuhan berkati. Segala pekerjaan dan rencana-rencana yang sudah kami lakukan, Tuhan berkenan untuk menggenapkannya. Dan pada saatnya nanti kami boleh beribadah di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Kami juga mohonkan berkat Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Melalui program vaksinasi COVID-19, kiranya wabah yang marak di negeri, bahkan seluruh penjuru bumi ini boleh mereda dan boleh hilang dari muka bumi ini. Melalui para tenaga ahli maupun tenaga medis, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan temuan-temuan maupun karya dan keahlian-keahlian kepada mereka, sehingga boleh ditemukan vaksinasi yang bisa menjadikan kami boleh kebal maupun sembuh dari virus COVID yang ada ini. Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan juga untuk anggota jemaat yang sedang menderita sakit. Tuhan berkati Ibu Else Karoles Tabentani, Ibu Tin Sunarmi, Ibu Sukimah Nuratin, Ibu Sami Rupi Eben Juair, Bapak Prihan Tono, Ibu Kamidah Sri Suroso, Ibu Kemi Suwarno, Ibu Miriam Udiono, Ibu Kasatun Ida Madetampi. Dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan dan hadir dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan juga memberkati kondisi Ibu Miriam Udiono dalam kondisi lemas dan lemah. Kiranya melalui lawatan Tuhan, Ibu Udiono boleh ditegakkan, boleh dikuatkan, sehingga tetap juga memiliki pengharapan bahwa Tuhan tetap mengasihi dan memberikan kesembuhan. Tangan-tangan melalui anggota keluarga yang sudah merawat, mengasuh, kiranya kasih Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga yang sedang menderita sakit ini. Dan kiranya Tuhan memberikan harapan bahwa pada saatnya nanti mereka boleh memperoleh pemulihan seperti semula. Bapa di surga, berkati juga anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, baik mereka yang masih di tingkat SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Dalam masa pandemi ini, mereka tentu merasakan kesulitan dalam hal belajar. Oleh sebab itu, tetap berikan semangat dan tanggung jawab. Demikian juga bagi para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka. Juga Tuhan tetap memberikan ketekunan, kesetiaan, dan perhatian kepada anak mereka masing-masing. Tuhan, inilah doa sembahyang kami, dan Tuhan juga menerima ibadah kami ini yang sedang berlangsung. Dan biarlah ibadah kami ini tidak terhenti sampai di sini saja, melainkan dapat kami tindak lanjuti dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta hidup dan pekerjaan kami dalam hari-hari mendatang. Kiranya ibadah ini dapat memberi pegangan dan kekuatan yang secukupnya dalam menghadapi persoalan dan kesulitan hidup kami. Dan kami memohon kiranya ibadah ini dapat mendidik kami dan mengajar kami
untuk selalu mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Kiranya ibadah ini menolong kami untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan lebih akrab dengan orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah ibadah ini juga dapat memberikan semangat kepada kami untuk tetap melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Kami naikkan doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu kekasih Tuhan, sudah saatnya kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bukan saja pada saat kita menerima kebaikan serta berkat Tuhan saja, tetapi ketika dalam kekurangan dan kegagalan, kita pun seharusnya tetap mengucap syukur dengan hati yang tulus. Maka sebagai dasar persembahan saat ini diambil dari firman yang demikian, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Persembahan diiringi pujian KBJ nomor 173, bait pertama sampai ketiga dengan judul Mara Moro Do Aturno Pisungsungmu.
kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Jemaat dimohon berdiri. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan sudah perkenankan kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami, baik persembahan minggu, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, juga persembahan pembangunan untuk gereja jemaat Trosobo. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh untuk mendukung pelayanan di gereja jemaat Trosobo. Berkati pula Bapa bagi hamba-Mu yang dipercaya untuk menata layani, kiranya diberi roh kejujuran dan kebijaksanaan, sehingga semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampuni atas segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita menerima pengutusan dari Tuhan bahwa menyampaikan pemberitaan kabar baik melalui perilaku baik, tutur kata baik, pikiran baik merupakan kewajiban yang mesti dilakukan dengan menghayati bahwa Tuhan sendirilah yang menetapkannya. Dan menyampaikan kabar baik merupakan wujud nyata respon iman terhadap karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 346A, bait 1 dan bait 2, Ndedonga lan Makarya. Mari kita undur dari tempat ibadah ini dan menerima berkat dari Tuhan.
Allah Bapa, sumber segala berkat dan rahmat, Yesus Kristus, sumber segala kasih dan selamat, Roh Kudus, sumber penghiburan dan kekuatan, selalu bersama kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sembah grahajaning papodo tenuti jagat ramyo tantem yakti bayon indano kang terus ngati sabdaning Gusti sungkes sang yakti Jemaat Trosopo yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sungguh kasih Tuhan itu tiada berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka dengan berakhirnya peribadatan minggu ini, tetaplah andalkan Tuhan, melekat kepadanya, serta percaya bahwa kita pasti disertainya. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus bahagia, ingat 5M. Tuhan Yesus memberkati.